Halo semua, balik lagi bersama Lydia Maya TV. Jadi di bincang-bincang kali ini kita akan membahas seputar organisasi. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa di like, terus di komen, di share ke teman-teman kalian, biar aku makin semangat untuk buat channel, buat konten. Buat channel banyak channelnya. Ya salah, maksudnya tuh buat konten gitu. Jadi kita langsung aja. Jadi sebelumnya video ini dibuat atas dasar pengalaman pribadi ya, selama menjadi pengurus HMPS Ekonomi di Universitas Hamzah Wadi gitu. Tanpa ada keterpaksaan dan menyinggung unsur sara. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ayo Bo, apa pertanyaannya? Ya ada dulu. Oke. Pencapaian yang berkesan di organisasi. Pencapaian maksudnya yang paling berkesan selama kita ada di HMPS. Ya ada dulu ya. Lebih ke bangga sama diri sendiri karena bisa 1 tahun bertahan untuk ngejalanin semua kegiatan yang ada di HMPS. Impian yang kita angan-angankan pertama kali itu membuat lomba olimpiade, alhamdulillah bisa terlaksana gitu. Kalau ibu bangga bisa bersamamu kawan. Kalau ibu senangnya itu karena kita bisa ngebuktiin sama orang-orang walaupun kita cewek-cewek tapi kita bisa, dan juga kita bisa memberikan hasil yang terhitung memuaskan untuk prodi maupun orang lain. Banyak banget orang yang bangga, dan itu kebanggaan tersendiri juga. Itu bisa menjadikan bahagia buat semua. Pertanyaan yang kedua. Mana pertanyaannya? Ibu yang tanya, bagaimana cara membagi waktu dengan organisasi dan jam kuliah? Kalau membagi waktu itu sebenarnya gimana cara kita mengatur itu? Misalnya kalau kita ngadain kegiatan itu kita nggak ngambil di jam-jam di jam-jam kuliah gitu. Jadi misalnya kalau rapat nih kita ngadainnya sore, karena kan biasanya jam kuliah kita itu pagi gitu. Kalau ngadain kegiatan intinya jangan sampai mengambil waktu-waktu yang ada di jam kuliah, karena kuliah itu tetap nomor 1 gitu. Kalau ibu kayak tadi jam kuliah itu tetap nomor 1, dan kalau misalnya ada tugas langsung dikerjain. Jadi nanti kalau misalnya ada kegiatan ndak yang bingung karena ada kegiatan dan belum menyelesaikan tugas. Terus juga sebenarnya organisasi ini mempermudah kita karena kan kita berteman dengan kelas lain. Jadinya kalau misalnya nanti ada tugas terus kitanya belum terlalu paham atau bahkan bisa ya kita lihat-lihat sedikit banyak yang lain. Jadinya bisa tanya-tanya, memanfaatkan relasi yang ada di HMPS itu sendiri. Jadinya tergantung kita lagi. Pertanyaan yang ketiga, lebih banyak organisasi atau cuman beberapa doang? Kalau aku sih lebih baik sedikit atau bahkan hanya 1 itu udah bener-bener banyak menurut saya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memilih banyak tapi tidak maksimal juga percuma, sia-sia aja. Kalau misalnya cuma 1 tapi benar-benar maksimal dan kita benar-benar memanfaatkan organisasi itu, ya itu lebih baik daripada memilih organisasi banyak tapi hanya angin dan hanya lewat karena tidak menggeluti secara maksimal. Tapi kan kalau banyak organisasi bisa banyak relasi. Ya itu tergantung, cuma 1 organisasi tapi benar-benar maksimal juga bisa memperbanyak relasi, misalnya dari alumninya, dari misalnya yang temannya dari teman. Itu tergantung orang, atau misalnya kita di 1 organisasi tapi mengundang orang lain, itu juga menambah relasi. Jawabanku sih sama, cuman lebih ke kalau udah 1 organisasi kita geluti dengan maksimal tuh kerasa sih. Lebih dekat juga kekeluargaannya. Percuma banyak organisasi, kita ketemu sama orang itu cuma sebentar. Tapi kalau 1 organisasi itu maksimal dan ngerasa kekeluargaannya itu lebih erat. Pertanyaan selanjutnya,
dampak organisasi di kehidupan kita setelah ini, kan kemarin kita sempat berorganisasi selama 1 tahun tuh, dampaknya itu ke kita itu seperti apa, misalnya dari yang kemarin menjadi ini, sekarang jadi lebih baik seperti ini gitu. Siapa duluan? Iya. Duluan. Kalau dampaknya yang pertama, lebih buat hidup itu buat hidup itu lebih berwarna, punya motivasi lebih. Ya kan, punya motivasi lebih, yang awalnya kita nggak bisa, kita harus bisa gitu. Contohnya misalnya kita terapin kedisiplinan kan di organisasi kita, mau nggak mau kita juga harus disiplin. Jadi kalau kita mau orang itu seperti itu, ya kita juga harus seperti itu. Kalau ibu dampaknya itu lebih bisa menghargai orang lain. Kalau dalam menyelesaikan masalah, melihat dulu gimana sih, dan mikirin baik-baik dulu. Terus juga lebih rajin sih, dan tahu gimana cara memposisikan diri di saat ada masalah pribadi, tetapi harus profesional di organisasi. Selanjutnya, tantangan terbesar Saat menjalankan program di HMPS itu apa? di saat lagi capek, di saat lagi bad mood, di saat lagi ada masalah, tapi harus tetap kuat dan meyakinin orang-orang itu bahwa kita bisa. Di sana ada suatu tantangan yang terbesar, yang dimana kita juga harus membuktikan bahwa kita juga bisa. Kalau misalnya seperti yang tadi, kalau kita positif sendiri itu nanti positifnya ke orang lain itu juga ada. Jadinya di posisi kita merasakan yang benar-benar namanya sakit, lelah, jenuh atau semacamnya itu, kita juga harus tetap profesional seperti yang tadi tuh. Tanggung jawab itu nomor 1. Oh iya, tantangan terbesar adalah ketika kita harus menyatukan pikiran dari semua teman-teman yang berbeda gitu. Dimana kita harus tetap kompak di saat kita lagi capek-capeknya, apalagi kita kan 1 tahun ngadain program. Jadi mau nggak mau di situ menjadi tantangan kita untuk tetap selalu kompak dan selalu semangat. Kok bisa samaan? Pertanyaan yang terakhir, kata-kata atau pesan deh buat teman-teman yang mungkin mau masuk organisasi itu apa gitu. Pertama, jangan ragu untuk memasuki organisasi apapun yang kalian suka. Jangan ada keterpaksaan dan usahakan maksimal, karena di saat kalian sudah merasa itu hal yang terbaik dan kalian benar-benar bertanggung jawab dengan keputusan kalian, itu adalah langkah awal kita untuk menjadi seseorang yang berkomitmen dengan diri kita sendiri. Jadi jika nanti kalau misalnya sudah memilih itu tetapi berhenti di tengah jalan, atau misalnya memilih organisasi yang lain, itu dari komitmen diri sendiri saja sudah tidak bagus, apalagi kalau misalnya nanti yang lainnya gitu. Intinya itu kita harus tetap konsisten, komitmen itu yang paling perlu. Bertanggung jawab dengan pilihan. Iya, jangan cuma mau enaknya aja. Misalnya mau masuk organisasi pengen yang kayak instan, enak, cepet. Ingat ya, untuk hasil yang besar itu pasti ada proses yang besar juga. Jadi untuk kalian yang mau masuk organisasi, 1 langkah menuju 1000 langkah. Iya. Kalau kalian pengen kita bincang-bincang lagi dengan orang-orang yang inspiratif, bisa banget. Tapi kalian harus like dulu video ini, like, comment, and subscribe. Dadah semuanya.